peace of mind. Tell them. Tell them you're. I've been going through something. Shalom teman-teman remaja HKBP Serpong. Perkenalkan, aku Happy Sihaan, selaku Ketua Panitia Pasca Remaja HKBP Serpong tahun 2025. Dan aku Rapel Hutapea selaku Wakil Ketua Panitia Pasca Remaja HKBP Serpong 2025. Nah teman-teman, kita akan mengadakan perayaan Pasca di tanggal 26 April dari jam 3 sore sampai jam 6 sore berlokasikan di HKBP Serpong. Perayaan Pasca kita akan terasa semakin spesial dengan tema Compassion, yang artinya kasih yang membawa damai sejahtera, yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat 26. Dan subtema kita yaitu Remaja HKBP Serpong membawa damai ke dalam dunia melalui kasih kepada sesama. Shalom teman-teman remaja. Saya Vini Marvalong, selaku Panitia Pasca Remaja 2025. Dan saya Vanessa Barani, selaku Panitia Pasca Remaja 2025. Untuk kegiatan Pasca kali ini, kami sudah menyiapkan banyak sekali kegiatan yang seru dan menyenangkan loh. Seru banget, mulai dari game online yang diadakan sebulan ini hingga game offline yang diadakan pada 12 April nanti. Seru banget bukan? Wah, seru banget sih. Kira-kira acaranya ada apa aja ya? Nah teman-teman, di ibadah Pasca kita nanti akan ada kakak yang menang berkat dan juga ada lomba kita loh. Wah, jadi nggak sabar. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Pasca bukan sekedar perayaan, tetapi momen kebersamaan. Jadi teman-teman jangan lupa siapkan hatimu dan semangatmu untuk menyambut Perayaan Pasca Remaja HKBP Serpong 2025.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai 3. Puji Yesus, puji
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 3 sampai ayat 7. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel bagi kita. Diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Marilah kita membacanya secara responsoria. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, duduk di atas seekor anak keledai." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 3 sampai 4. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Kadin langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara Allah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor pujian dari Sekolah Minggu.
Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu. Shalom Mamang Irang. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu 13 April 2025 kita memasuki Minggu Palmarum atau Mare-Mare yang dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Topik minggu ini adalah mengakui kekuasaan Allah. Berita anak lahir. Pada hari Rabu 9 April 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Alexander Dwi Agung Situmorang, Ibu Cecilia Putri Omega Tambobolon dari Uxion, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Kamis 10 April 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Hari Christian Barus, Ibu Lenti Agustina Lianasari Tambunan dari Wi Kanaan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 13 April 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Serpong keluarga Bapak Tongam Silitonga, Ibu Mia Srihana Sinaga, pindah dari HKBP Muara Mulia, Resort Muara Mulia, Distrik 24 Tanah Jawa. Beliau, keluarga tersebut masuk Wik Jerusalem dan akan diperkenalkan pada ibadah pukul 11. Keluarga baru. Keluarga baru di jemaat HKBP Serpong, keluarga Bapak Yogi Yosua Simajuta, Ibu Lydia Juliati Sihombing dari Wiksion. Kepada keluarga baru kami persilakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 13 April 2025, keluarga Bapak Gordon Tambo Siahaan, Ibu Eva Lydia Nebaho bersama 2 orang anak dari Wik Philadelphia tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Serpong karena keluarga yang bersangkutan telah pindah ke HKBP Gading Serpong, Resort Serpong Distrik 21 Banten. Nomor 6. Hukum siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Mulai hari ini Minggu 13 April 2025 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Serpong keluarga Bapak Sabam Sumihar Sianturi, Ibu Veronica Maria Siringoringo bersama 1 orang anak dari Wik Philadelphia karena pergi ke gereja yang tidak seajaran dengan HKBP. Yang ketujuh, sermon Parhalado. Sehubungan dengan adanya ibadah malam peringatan mengenang sengsara Tuhan Yesus atau malam Pasion yang dimulai dari Selasa 15 April 2025, maka sermon Parhalado dimajukan menjadi Senin 14 April 2025 pukul 20 WIB. Rangkaian Paskah 2025. Yang pertama, persekutuan malam Pasion 1, 2, dan 3 diadakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis 15, 16, 17 April 2025 pukul 20 WIB berbahasa Batak. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 6.30 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 10 WIB berbahasa Batak. Yang ketiga, drama Jalan Salib ibadah anak sekolah minggu Perjamuan Kasih dilaksanakan pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 13 WIB. Yang keempat, kebaktian hening dan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 14 WIB berbahasa Batak. Kebaktian buah-buah ijuk Minggu 20 April 2025 pukul 5 WIB berbahasa Batak. Kebaktian Paskah pertama Minggu 20 April 2025 pukul 8 WIB berbahasa Indonesia.
pukul 11 WIB berbahasa Batak, dan pukul 17 WIB berbahasa Indonesia. Kebaktian Paskah kedua, Senin 21 April 2025, masuk pukul 20 WIB berbahasa Batak. Yang kesembilan, persembahan khusus. Pada hari Jumat 18 April 2025, pada setiap kebaktian pukul 6.30 dan 10 WIB akan diadakan 2 kali persembahan. Persembahan pertama amplop warna biru untuk Huria dan Pusat, sedangkan persembahan kedua warna amplop ungu untuk membantu dana operasional Huria HKBP Serpong. Yang ke-10, perjamuan kudus ke rumah. Dalam rangkaian ibadah dan kegiatan Paskah atau Easter Carol, gereja melayani perjamuan kudus ke rumah bagi jemaat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan perjamuan kudus ke rumah, bisa mendaftarkan diri ke sekretariat atau ke Situasel di WIK masing-masing. Nomor 11, kegiatan pertangyangan WIK. Pertangyangan WIK minggu ini tidak ada dikarenakan adanya ibadah malam peringatan mengenang sengsara Tuhan Yesus atau malam Pasion. Yang ke-12, kegiatan perayaan Paskah Remaja. Remaja dan pendamping remaja Dewan Koinonia HKBP Serpong akan mengadakan perayaan Paskah Remaja yang akan diadakan pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 15 sampai 18 WIB bertempat di HKBP di Gereja HKBP Serpong dengan acara Kebaktian Kebangunan Iman atau KKI. Seluruh remaja HKBP Serpong diundang dan diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan Paskah Remaja ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kegiatan ini. Demikian warta minggu ini, detail dan kegiatan dan keuangan yang lebih lengkap dapat dilihat di warta jemaat serta warta keuangan yang telah dibagikan di WA grup WIK masing-masing. Terima kasih. Perpujian dari Amajadun.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 sampai 2. Bersamaan. Jangan sampai anak-anak kita tidak saling mengenal karena keterpisahan kelas ruangan, padahal kita mampu membuat mereka bersama dengan apa yang ada. Amaninan, sekali lagi, mari puji-pujian kita menjadi membarui kebersamaan kita di HKBP Serpong ini. Biarlah puji-pujian kita membarui kesaksian kita, menyaksikan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kekuasaannya, sehingga puji-pujian kita selalu mengakui, Tuhan, aku mau rindu untuk menyaksikan Engkau. Ada yang mengatakan music is universal. Ketika saya melayani di HKBP Bukit Tinggi, suatu saat di bulan Desember ada rapat di Padang. Lalu saya menaiki bus mau pulang ke Bukit Tinggi. Lalu di bus itu aku heran, ini apakah drivernya ini orang Batak Kristen atau Kristen atau Katolik? Kenapa? Karena di bus itu terdengar nyanyian Jingle Bells, Jingle Bells. Sehingga saya bertanya di sebelah saya, Bapak paham tentang lagu itu? Oh tidak, hanya enak didengar. Sehingga saya mencoba untuk membangun persahabatan untuk menerangkan. Itu adalah sebuah pernyataan sukacita ketika menyambut hari Natal. Oh ya, Bapak ingin menyuruh drivernya untuk men-stop? Oh tidak, biar aja. Kita nikmati sampai ke Bukit Tinggi, Pak. Lalu kami ngobrol, akhirnya dia tahu bahwa saya seorang pendeta. Amangina, bolehkah puji-pujian kita menjadi kesaksian, membuat komitmen kita lebih kokoh menyaksikan Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang ada berduyun-duyun mengiring Yesus mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tetapi sebagian mungkin itu menyatakan, salibkan dia, salibkan dia. Jangan. Tetapi kiranya puji-pujian kita membangun komitmen kita. Tidak apapun yang terjadi dalam hidup saya mau menundukkan kekuasaan Tuhan, menundukkan diri saya dalam kekuasaan Tuhan, dan saya mau menyaksikannya dengan membarui apa yang boleh saya buat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Dengan perbuatan baik, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ke anggota keluarga kita kah? Silakan. Ke tetangga kita kah? Silakan. Ke orang-orang yang ada di sekitar kita kah? Silakan. Teman sekerja kita kah?
teman bisnis kita kah, ketika dia boleh bercerita tentang bagaimana kuasa Tuhan menyertai. Dan saya sudah mulai banyak terberkati dengan kesaksian-kesaksian Amang Inang dari beberapa jemaat, bagaimana hidupnya pribadi dan keluarga mengalami kekuasaan Tuhan. Itu adalah bagian kesaksian kita ketika kita bercerita bagaimana Tuhan menolong dalam hidup ini. Dan saya sendiri terberkati luar biasa, luar biasa. Flashback ke belakang. Lalu ingatlah hari ini dan gantungkanlah harapanmu ke masa depan dengan kesaksian, sehingga kita kokoh di dalam perjalanan hidup kita dan ada sebuah sukacita, bukan ketakutan, karena kita sedang bersama mengarungi hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya hari ini, tetapi seterusnya dan seterusnya. Akuilah bahwa dia tetap sama. Yesus berkuasa kemarin, hari ini, dan besok dan seterusnya, karena dia adalah Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Bahkan dari nats hari ini, Amang Inang, lihatlah bahwa bangsa-bangsa lain, dan itu nyata di waktu Salomo menjadi raja, Ratu Seba membawa kekayaannya supaya bait Allah yang hendak dia bangun, raja-raja yang tidak percaya kepada Tuhan bangsa Israel, tapi karena dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa, justru mengirimkan apa yang ada bagi mereka. Bukankah itu mujizat? Apa yang mengkhawatirkan hidupmu sekarang? Jangan pernah menyerah. Di luar kekuasaanmu, Tuhan mampu untuk berbuat. Sekali lagi saya tutup dengan sebuah pernyataan. Lakukanlah apa yang bisa masih kita lakukan. Selebihnya, biarlah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Akuilah kekuasaannya. Amin. Kita berdoa. Biarlah kiranya bukan hanya terjadi sebagai sejarah apa yang terjadi diceritakan di dalam nats ini, ya Bapa, tetapi akan lebih nyata dalam perjalanan hidup kami sebagai umat percaya, sehingga kami berpalmarung dalam hidup ini, menyatakan kekokohan iman kami melalui puji-pujian, sehingga kami sungguh-sungguh menundukkan kehidupan kami dengan apa yang hamba-Mu jelaskan di dalam kekuasaan-Mu. Ya Bapa, tolong kami di Minggu Palmarum ini melihat dan mempersiapkan diri kami merasakan dan mengalami pribadi lepas pribadi bagaimana kasih setia Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi kami. Dengan kasih setia melalui pengorbanan Yesus, dia rela datang menjadi manusia, yang dia adalah Allah, yang dia adalah Allah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang menguasai langit dan bumi dan segala ciptaan, tetapi menyatakan kekuasaan-Mu
dengan kerendahan hati untuk menyelamatkan kami. Itulah yang hendak kami kenang. Sebuah fakta sejarah yang tercatat di kitab suci dan akan dibacakan, diulangi, bagaimana proses mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami atas kemenangan Kristus yang menaklukkan maut, hukuman dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu dan pewaris kehidupan yang kekal. Itulah kiranya yang menguatkan kami dan terus-menerus memuji-muji kami, berarak-arak, bersorak-sorai dengan sukacita. Dengan iman bahwa bukan hari ini saja, tetapi di hari-hari kami kuasa-Mu sama, untuk kami berjalan di dalam tantangan dan kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan kami yang hadir saat ini Tuhan di dalam ibadah ini, kalaupun kami tidak mampu mendoakannya satu dengan satu, tetapi ketika jemaat-Mu menyampaikan itu di dalam hatinya, kami percaya doa yang tidak terucapkan dengan kata-kata dan disampaikan oleh jemaat-Mu, kuasa Roh Kudus dan di dalam Yesus Kristus akan sampai ke hadirat-Mu, dan Engkaulah yang menjawab tepat pada waktunya bagi jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan Tuhan pengharapan akan kesembuhan, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara kami yang terletak sekarang saat ini, bahkan telah lama mereka sakit di rumah dan sakit menahun. Kami percaya Tuhan, kalaupun manusia secara jasmani mereka, tubuh mereka, daging mereka lemah, kami memohon biarlah roh mereka menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga sakit penyakit yang menahun itu menjadi sebuah kesaksian bagi keluarganya, karena yang muncul dalam dirinya kiranya puji-pujian dan pengharapan, bahkan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami merindukan ya Bapa, dan keluarga yang merawat mereka Tuhan, orang tua mereka, biarlah mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan, sehingga mereka mau menerima keadaan orang tua atau siapapun yang sakit menahun di jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh menyatakan, Tuhan kuatkan kami, inilah waktu bagi kami mengucap syukur atas persekutuan kami di keluarga ini, sehingga mereka dalam kesehatian menyatakan kasih sayang kepada saudara orang tua yang sedang sakit. Bapa di sorga, kami berdoa untuk yang putus pengharapan, ingatkan mereka ya Roh Kudus, sentuh hati nurani mereka. Tangan kami mungkin kurang panjang untuk menjangkau mereka, untuk menguatkan mereka. Kaki kami kurang cepat untuk melangkah. Tuhan tolonglah kami mempercayai kuasa Roh Kudus tidak terbatas dengan tempat, waktu, dan ruang. Engkau mengingatkan bahwa ada pencipta mereka yang setia mengasihi mereka, sehingga mereka datang tunduk mengakui kekuasaan-Mu dan berserah kepada Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam keteguhan hati dan iman. Bapa di sorga, sentuh hati nurani orang-orang yang tidak mau peduli dengan Engkau melalui persekutuan kami atau dimanapun Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan peringatan di dalam kehidupan mereka, supaya mengakui kekuasaan-Mu dalam hidup mereka, bahwa hidup mereka, waktu mereka tidak berjalan otomatis karena diri mereka. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah semua kegiatan yang telah dicanangkan dalam 1 minggu ke depan, Engkau Tuhan yang menyertai. Pakailah itu semua untuk menyentuh
hati nurani kami semakin mengakui kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ada anggota jemaat yang baru, bahkan yang jemaat baru yang di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Serpong. Bila mereka bertumbuh bersama dengan kami, di saat-saat kami boleh bersama-sama, mereka boleh bertumbuh menjadi jemaat yang bersama dengan kami memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih jika banyak dari saudara-saudara kami di sekitar HKBP Serpong ini memilih HKBP Serpong ini dengan alasan dan motivasi apapun itu Tuhan, untuk mereka menjadi warga jemaat. Dalam mereka juga mau bergabung di dalam apa yang boleh mereka lakukan di dalam kebersamaan kami. Kami memohon Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati semua program untuk 1 tahun ini di dalam kegiatan Parheheon HKBP Serpong. Kami percaya Engkau mencukupkannya, dan juga kerinduan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, kebersamaan yang lebih nyata bagi anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja sebagai generasi muda yang meneruskan iman Kristen melalui gereja HKBP dimanapun mereka kelak setelah mereka dewasa. Mereka mengingat dan tertanam dalam pikiran dan hati mereka keindahan kebersamaan memuji Tuhan sewaktu mereka anak-anak dan remaja. Itu kami rindukan, sehingga mereka menjadi saksi-saksi yang hidup melalui sendi-sendi pelayanan yang mereka terima dan lebih baik. Bahkan akan Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, inspirasi untuk menginspirasi anak-anak kami menantang zaman yang semakin maju ini di dalam imannya yang kokoh. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau akan terus bersama dengan kami dan memberkati kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga kami memohon, kami berdoa bagi pemerintah kami. Berikan mereka Tuhan yang telah dipilih oleh rakyat, dipercayakan untuk memimpin, menjadi raja, pemimpin yang meneladan Engkau, yang mampu berkorban untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, membangkitkan semangat, membangkitkan harapan, khususnya bagi rakyat yang berekonomi lemah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Bapak, kami berdoa, tolonglah bangsa kami lepas dari kesulitan, dengan pemimpin-pemimpin yang berhati rakyat, yang mengayomi rakyat untuk pembangunan yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa itu, kami memohon, dengarkanlah doa kami, ya Bapa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan bersama. Oh
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tell them. Tell them you're. Shalom teman-teman remaja HKBP Serpong. Perkenalkan, aku Yuki Sihaan, Ketua Panitia Paskar Remaja HKBP Serpong tahun 2025. Dan aku Rafael Tapia selaku Wakil Ketua Panitia Paskar Remaja HKBP Serpong 2025. Nah, teman-teman, kita akan mengadakan perayaan Paskah di tanggal 26 April dari jam 3 sore sampai jam 6 sore berlokasikan di HKBP Serpong. Perayaan Paskah kita akan terasa semakin spesial dengan tema Compassion, yang artinya kasih yang membawa damai sejahtera, yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat 26. Dan subtema kita yaitu Remaja HKBP Serpong membawa damai ke dalam dunia melalui kasih kepada sesama. Shalom teman-teman remaja. Saya Vini Marpalong, selaku panitia Paskar Remaja 2025. Saya Vanessa Garani, selaku panitia Paskar Remaja 2025. Untuk kegiatan Paskah kali ini, kami sudah menyiapkan banyak sekali kegiatan yang seru dan menyenangkan loh. Seru banget, mulai dari game online yang diadakan bulan ini, hingga game offline yang diadakan pada 12 April nanti. Seru banget bukan? Wah, seru banget sih. Kira-kira acaranya ada apa aja ya? Nah, teman-teman, kita nanti akan ada kakak yang menunjukkan juga dari kita loh. Wah, jadi nggak sabar. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi momen kebersamaan. Jadi teman-teman, jangan lupa siapkan hatimu dan semangat untuk menyambut Perayaan Paskah Remaja HKBP Serpong 2025. Tell them you're.